Salam, selamat pagi, bertemu kembali di dalam renungan Embun Surgawi keluarga Immanuel Baptist Church. Pagi hari ini Bapak Saudara, kita akan belajar bagaimana proses keimanan kita dalam tahapan semestinya aku berubah. Dan itu diawali ketika kita sudah komitmen bahwa Yesus Kristus Juru Selamat. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami siap belajar mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Perkenankan hamba-Mu dalam kuasa Roh Kudus, sehingga firman yang Hamba sampaikan menjadikan kekuatan iman kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin karib dengan Tuhan, dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Hamba mengucap syukur. Amin. Aku berubah menjadi perenungan pagi ini, di mana saya ambil dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 serta Roma 12 ayat 9 sampai 11. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketika kita sudah dipilih Tuhan, berkomitmen mengambil keputusan janji dengan Tuhan, waktu dibaptiskan, disitulah kita punya hak waris sebagai keluarga kerajaan Allah. Disitulah kita mulai memproses iman kita sebagai pengikut Kristus. Cuman permasalahannya Bapak Ibu, ketika kita mengawali proses sebagai orang-orang Kristen, terkadang dalam kehidupan yang nyata kita melihat banyak teman-teman seiman kita yang meninggalkan Yesus, bahkan tidak percaya Yesus Kristus lagi, menjual keselamatannya yang sudah dianugerahkan Tuhan itu tetap tinggal abadi. Oleh karena itu Bapak Saudara, ketika Paulus memberi pengajaran kepada jemaat di Roma, dia memberikan nasihat, persembahkanlah tubuhmu. Itu berarti keberadaan tubuh kita, bahkan jiwa kita, bahkan kekuatan kita, itu bagian yang diperkenan Tuhan sebagai ibadah yang sejati. Maka itu diharapkan dalam ayat yang kedua, janganlah, berarti itu sebuah larangan, perintah untuk bisa serupa dengan Allah, bisa seperti yang Yesus Kristus sudah perbuat. Dikatakan janganlah menjadi serupa dengan dunia. Kita memang realita hidup di dunia, tetapi tidak boleh cinta dengan dunia. Oleh karena itu Bapak Saudara, ketika kita dalam proses itulah kita juga diingatkan kembali untuk rajin, untuk kita terus mengambil bagian melayani Tuhan. Disitulah kekuatan kita, proses keimanan kita untuk semakin sempurna bersama Tuhan. Karena kerajinan kita, karena iman kita, karena semangat kita, roh kita menyala-nyala. Beri kuasa, beri keleluasan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Maka itu hendaklah kita sekalian sebagai saudara seiman saling mengasihi, saling mendahului, memberi hormat Bapak Saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, pertanyaannya adalah bagaimana kita mendapatkan perubahan abadi dalam hidup kita. Ada 3 pola menuju perubahan yang abadi, perubahan yang dikenal Tuhan. Yang pertama adalah memahami. Ya, kalau kita memahami firman Tuhan, lalu kita mampu melakukan perintahnya, berarti kita sudah serupa dengan Allah, bisa mengikuti cara-cara yang Yesus Kristus sudah ajarkan, Tuhan contohkan, dan Yesus Kristus sudah berbuat.
tubuh kita, jiwa kita, kekuatan kita menjadi ibadah buat Tuhan. Awal kita berubah. Yang kedua, jangan memilih cinta dengan dunia, Bapak Saudara. Ya, jangan memilih, karena dunia ini fana. Tetapi pilihlah janji kekekalan Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus sudah naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Disitulah tempat kita yang abadi. Yang ketiga, berarti kita harus setulus dengan keimanan kita di dalam melakukan kasih. Kita tidak boleh berpura-pura di dalam melakukan kasih. Jangan bertopeng di hadapan sesama saudara seiman, tetapi layakkan diri kita, tempatkan diri kita untuk mengambil bagian saling mendahului dalam mengasihi. Perubahan-perubahan itulah yang terus akan kita hidupi sebagai pengikut Yesus Kristus, sebagai orang Kristen. Kita mau menyatakan, kita mau janjikan, kita sebagai anak-anak Tuhan sudah berubah. Oleh karena itu, jangan mengikuti cara dunia, jangan mengikuti cara-cara kehidupan yang fana ini, tetapi biarlah secara khusus kita mau berkata ya, di dalam ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, janganlah kamu menjadi cetak birunya dunia, tetapi mengikuti blueprintnya, polanya, caranya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita sudah memasuki fase perubahan, seperti metaforanya ulat menjadi kupu-kupu, kita pun harus senantiasa sadar diri bagaimana kita menghidupi perubahan itu. Alkitab memberitahu kita dalam Efesus 4 ayat 22-24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Fase berikutnya setelah kita meresponi dan kita terus maju dinamis dengan Tuhan, dalam naik turunnya kehidupan kita sudah dikenakan sebagai pribadi manusia baru, dicipta menurut kehendak Allah, di dalam kebenarannya, di dalam kekudusannya. Kiranya kasih anugerah tinggal tetap dalam hidup kita. Kita berubah, berikan Roh Kudus kuasa yang leluasa dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.